Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera sukacita bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini ialah kuat dalam penderitaan, yang terdapat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 7. Namun kita tidak baca keseluruhan dari ayat-ayat ini, dan saya akan bacakan pada ayatnya yang pertama saja. 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Pelayanan Rasul Paulus bersama Timotius bukanlah tanpa hambatan, melainkan ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Maka apabila Timotius akan meneruskan pelayanan dari Paulus, ia tentunya akan menghadapi kesulitan yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus merasa sangat perlu untuk mengingatkan dan meneguhkan Timotius akan panggilannya. Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada Timotius. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat untuk Timotius menjadi tetap kuat oleh kasih karunia yang diterima dalam Kristus Yesus. Bahkan kalau di dalam ayat yang kedua, bagaimana Rasul Paulus juga menasihatkan untuk Timotius ini ikut menderita di dalam pelayanan pemberita Injil. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat selanjutnya Rasul Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius bagaimana menjadi kuat di dalam penderitaan. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi kuat di dalam penderitaan. Dan ini juga berlaku bagi setiap kita saat ini. Nasihat ini juga berlaku bagi setiap kita saat ini. Itu sebabnya mari kita sama-sama belajar mengenai hal ini. Bagaimana untuk menjadi kuat di dalam penderitaan? Yang pertama yaitu milikilah ketaatan. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat, 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, saya akan bacakan firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, Rasul Paulus memberikan gambaran yaitu mengenai seorang prajurit. Di mana seorang prajurit ketika ia berjuang, mereka harus berjuang disertai dengan ketaatan dalam melaksanakan setiap tugas dari komandannya tanpa memusingkan kepentingannya pribadi agar ia berkenan di hadapan komandannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, seorang prajurit tidak bisa hidup seenaknya saja. Bahkan ketika prajurit diperintahkan komandannya, apapun keadaannya, kita seringkali mendengar ataupun melihat ketika komandan memberikan perintah kepada prajuritnya, prajurit langsung bilang, "Siap, komandan." Artinya demikian, bahwa prajurit harus segera melakukan perintah dari komandannya. Dan ketaatan melakukan perintah inilah yang membentuk kehidupan prajurit untuk semakin kuat berada di medan peperangan. Dan kita juga pada saat ini, kita sedang berjuang di dalam suatu medan pertempuran, di mana kita harus mempertahankan iman kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu sekali disertai dengan ketaatan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan kepada apa? Ketaatan akan firman-Nya, ketaatan akan segala kehendak-kehendaknya, dengan tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita saja. Karena hidup kita diibaratkan seperti kita berada di medan pertempuran.
Dengan memakai kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Itu sebabnya dengan penuh ketaatan kita harus mentaati setiap perintah-perintah dari Tuhan. Dan itu yang menjadikan setiap kehidupan kita kuat di dalam Tuhan. Menjadi prajuritnya Kristus, tidak bisa kadang percaya, kadang tidak percaya. Menjadi prajuritnya Kristus dalam segala situasi dan kondisi apapun, harus tetap percaya kepada Kristus yang menjadi komandan kita. Karena kalau kita percaya, kadang tidak percaya, kita tidak bisa tetap kuat dalam menghadapi setiap pertempuran yang ada. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan, disertai dengan segala ketaatan, mentaati setiap perintah Tuhan, dan dengan penuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kita menjadi prajurit Kristus yang kuat ketika ada di medan pertempuran. Lalu kita melihat bagaimana untuk menjadi kuat dalam penderitaan yang kedua, yaitu milikilah sikap disiplin. Dalam ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Rasul Paulus memberikan gambaran lagi mengenai olahragawan. Seorang olahragawan dapat mencapai hasil yang baik dan memperoleh juara kalau ia dapat disiplin dalam berlatih. Dan ketika ada dalam sebuah pertandingan, seorang olahragawan sudah siap dengan stamina yang baik, sudah cukup kuat untuk mengikuti pertandingan dengan memperhatikan setiap peraturan-peraturan pertandingan. Karena jika tidak bermain sesuai dengan peraturan, maka seorang olahragawan akan didiskualifikasi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah juga di dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Untuk kita menjadi kuat, kita perlu disiplin di dalam segala latihan-latihan rohani kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Bahkan di dalam keseharian kita pun, latihlah diri kita untuk kita terus dekat kepada Tuhan melalui setiap doa-doa kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bahkan melalui setiap firman Tuhan yang kita baca. Karena dengan demikian, inilah semua yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, dengan terus hidup di dalam setiap kebenaran-kebenarannya. Maka dengan segala situasi apapun, kondisi apapun, tidak mengguncang setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah cukup kuat di dalam Tuhan, memperoleh kekuatan karena kita dekat dengan Tuhan, mengerti Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintahnya, disiplin di dalam segala hal kerohanian kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di sini ada kata mahkota. Di dalam bahasa aslinya mahkota menggunakan kata Stefanos, yaitu mahkota hasil perjuangan yang di dalamnya terkandung berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai. Jadi Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, ketika kita dengan penuh kedisiplinan di dalam kehidupan kerohanian kita, kita akan memperoleh mahkota hasil perjuangan kita. Dan tentunya ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Tentunya kita sangat rindu memperoleh mahkota ini. Itu sebabnya milikilah kedisiplinan, dan kedisiplinan yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Lalu cara yang ketiga, bagaimana menjadi kuat di dalam penderitaan. Yang ketiga yaitu milikilah ketekunan. Di dalam ayat yang ke-6, kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Digambarkan yang ketiga seperti seorang petani. Seorang petani harus dengan tekun bekerja keras tiada lelah.
Sebagaimana para petani harus mencangkul, para petani harus membajak terlebih dahulu lahan yang akan ditanami agar menjadi tanah yang gembur. Lalu setelah itu kalau ada batu-batu itu disingkirkan, dan setelah itu diberi pupuk dan benih ditanamkan. Ini merupakan suatu bentuk proses dari ketekunan kerja keras petani. Di dalam Amsal 20 ayatnya yang keempat dikatakan bahwa seorang petani yang malas tidak akan mendapat apa-apa. Selain daripada itu, seorang petani harus bertekun dengan penuh kesabaran walaupun mungkin ia belum tahu apa hasilnya nanti. Tetapi ia harus menunggu hingga musim panen tiba, barulah ia dapat menikmati hasil jerih lelahnya. Ini menjadi pelajaran di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Demikianlah juga kita yang harus tekun bekerja keras di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Jangan jadi orang yang malas, karena orang yang malas tidak akan mendapat apa-apa. Dan juga kita harus dengan tekun, kita juga harus sabar menunggu hingga musim panen tiba. Artinya kita harus menjalani setiap proses-proses kehidupan kita walaupun ada tantangan, ada penderitaan. Tetapi kita harus tetap tekun dengan tetap percaya kepada Tuhan. Karena pada saat yang tepat kita akan menuai hasil yang baik. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, orang malas tidak cukup memiliki kekuatan. Tetapi orang yang terus bertekun akan dapat memiliki kekuatan dalam setiap tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dengan terus menaruh harap kepada Tuhan. Saya kena percaya kita mau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dan pesan ini jugalah, nasihat-nasihat ini jugalah yang menasehatkan setiap kehidupan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Taat, disiplin, dan tekun bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasehatkan Paulus bagi Timotius untuk ia lakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang memiliki kekuatan di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dan ini juga yang kita pegang di dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam semuanya itu Paulus juga menegaskan bahwa di dalam segala sesuatu yang dialami oleh Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, bahwa Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dan saya kira percaya Tuhan juga akan memberikan kita hikmat, pengertian di dalam segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, janganlah takut untuk menderita karena Kristus, melainkan jadilah kuat di dalam Dia, bahkan di dalam penderitaan sekalipun jadilah kuat. Sebab Ia akan menyertai kita dengan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Ayat yang ke-13 sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini kiranya memberikan kekuatan, memberkati setiap kehidupan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan di dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan kita, bahkan dalam penderitaan sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Janganlah takut, Tuhan menyertai kita semua. Dan kita akan tutup renungan pada saat hari ini dengan berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami tetap
menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami, kami tidak takut, kami tidak goyah, melainkan kami semakin kuat di dalam Tuhan, sebab Engkaulah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk memiliki sikap taat, memiliki kedisiplinan, memiliki ketekunan untuk kami mengiring akan Tuhan. Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kami. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema hidup di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, dan umat-umat Tuhan boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan penyertaan yang daripada Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan terima berkat kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.